Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai desain eksperimen dan desain survei ya. Hari ini kita membahas tentang data, instrumen, dan hasil pengukuran. Ini mungkin nanti terkait dengan masalah konsep, kemudian bagaimana mengukur konsep itu dengan instrumen, dan nanti hasil pengukurannya gitu kan ya. Nah ini jadi topik ini nanti terkait dengan baik kalau misalkan kalian menggunakan data primer maupun data sekunder ya. Jadi di sini kita lihat ya sebelum terkait bagaimana mengukur atau mungkin bagaimana hasil pengukuran data ya. Jadi pada dasarnya kita tahu bahwa kegiatan penelitian ini pada dasarnya untuk mengumpulkan informasi gitu ya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Nah, informasi ini kalau sudah diskalakan ini biasanya kita sebut sebagai data gitu ya. Jadi kita dapat kumpulkan informasi, kemudian diskalakan ya, ada skala nominal, ordinal, interval dan rasio, ini namanya data. Data ini tentu saja ini nilai dari satu atau beberapa variabel yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Unit pengamatan ini dalam penelitian bisa berupa objek, individu atau kelompok individu ya seperti rumah tangga misalkan saja, atau mungkin juga universitas atau pemerintahan daerah ya, atau bisa saja negara gitu kan, tergantung masalah penelitian kita ini apa gitu kan. Misal kalau misalkan dari perusahaan bisa diukur data tentang jumlah modal ya, jumlah karyawan, produksi, keuntungan. Dari desa misalkan nanti bisa mengukur luas desa ya, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga atau dana desa ya, alokasi dana desa banyak saya kira. Kalau misalkan saja untuk Pemda banyak sekali data yang bisa kita kumpulkan ya, misalkan saja tentang APBD-nya ya, struktur dari APBD atau tentang tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan seterusnya. Oke. Di dalam penelitian kadang-kala misalkan dalam proposal kita harus menyebutkan bagaimana klasifikasi terkait dengan data. Data ini diklasifikasikan tergantung kita dari sisi mana ya mengklasifikasikan data. Ada yang orang mengklasifikasikan data primer dan data sekunder. Ini sudah kita bahas tentang data primer sekunder. Kemudian ada juga orang membawa data internal dan eksternal. Gitu ya. Misalkan Anda bekerja di perusahaan apa, kemudian Anda harus menyebutkan ini data internal atau data eksternal. Juga periode bulannya, apakah atau time series. Ya. Dari data panel, mungkin gabungan ini adalah data panel. Itu juga ada data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Ada juga. Dan ini datanya kualitatif maupun kuantitatif dan skala pengukurannya apa. Bisa kombinasi dari ini gitu ya. Kalau kita mau mengklasifikasikan data. Bentar. Bagaimana proses pengukuran data ini ya? Tentu saja sebelum kita mengukur gitu. Nanti Anda berapa kelompok nih? Min? 7 ya? 7, oke. Jadi nanti Anda misalkan kita mau mengukur data tentang pengangguran misalkan ya. Bekerja di BPS. Misalkan, ya. Nah sebelum mengukur ya, ini harus didefinisikan dulu berkaitan dengan konsep nih. Konsep tentang pengangguran gitu ya. Nanti masing-masing kelompok nih ada tugasnya gitu ya. Yang satu bagaimana mengukur pengangguran, yang satu mengukur IPM misalkan ya, yang satu lagi mungkin mengukur kemiskinan gitu kan. Ya paling tidak itu 3 yang saya tentang pengangguran ini definisinya gitu. Mulai misalkan saja Anda cari di buku, saya kira banyak ya, misalkan pengangguran terkait dengan Sakernas, di BPS coba cari bagaimana konsep pengangguran diukurnya. Kemudian, jadi tidak harus data primer saja ya, di dalam metode penelitian ini Anda harus mendeskripsikannya. Bisa saja Anda menggunakan data sekunder, misalkan data pengangguran atau data kemiskinan, kemudian
harus dijelaskan definisi operasionalnya. Jadi konsep ini ya yang akan diukur harus jelas gitu ya. Jadi di sini pertama konsepnya ya kita ukur, kemudian mengukur konsep ini dengan apa gitu. Cara mengukurnya bagaimana ya. Bisa saja kita mengukur konsep ini ada alat ukur yang sudah baku ya. Misalkan katakanlah kalau di dalam natural science ya, misalkan di agronomi yang namanya tinggi tanaman ya tentu saja menggunakan meteran misalnya. Tapi di dalam ilmu sosial atau ilmu ekonomi, misalkan tadi mengukur pengangguran, mengukur kemiskinan ya, atau mungkin mengukur kemiskinan IPM misalkan ya. Ini alat ukurnya apa gitu ya. Nah ini alat ukur ini bisa ada alat ukurnya sudah ada, bisa saja harus kita kembangkan, misalkan dengan kuesioner, ya, bisa saja dengan interview, ya, wawancara, bisa juga dengan melakukan observasi, ya. Ini tergantung dari apa yang akan kita ukur. Kemudian dari konsep setelah diukur instrumen dapat suatu hasil R. Kemudian diukur nih instrumennya tadi bisa dengan apa? Kuesioner misalnya, bisa juga dengan interview ya, bisa juga melakukan observasi. Dan kadang-kala suatu konsep bisa diukur dengan instrumen yang berbeda ya. Bisa dengan wawancara, bisa juga dengan apa namanya kuesioner ya. Atau mungkin bisa mengukur dengan cara pertanyaan kuesioner tapi bisa pertanyaan yang berbeda. Misalkan begini. Dalam kondisi dulu nih, berapa lama Anda sebagai guru menyiapkan kuliah misalkan ya di dalam pertanyaan di dalam kuesioner nih. Mungkin saja dia jawabnya, oh saya sehari 3 jam misalnya, 3 jam per hari saya menyiapkan kuliahnya gitu ya. Nah, kadangkala di dalam kuesioner itu bisa saja untuk membuktikan bahwa pertanyaan itu dijawab dengan benar gitu ya. Mungkin beberapa di halaman berikutnya bisa ditanyakan lagi hal yang sama. Tapi nanya misalnya jawabnya, 5 jam per minggu gitu ya. Berarti ketika dia ditanya per harinya itu hanya 3 jam, berarti ini salah gitu kan. Jadi kadang-kala pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu bisa untuk check and recheck juga di sini gitu ya. Jadi kadang-kala suatu konsep bisa diukur dengan instrumen yang berbeda, bisa saja konsep-konsep ini diukur dengan instrumen yang sama, misalkan dengan kuesioner gitu ya. Ini pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan nomor 2, bisa seperti itu. Nah, dari hasil pengukuran ini ya, konsep ini diukur dengan instrumen, dapat suatu hasil pengukuran ya, skalanya bisa nominal, ordinal, interval, dan rasio gitu kan seperti ini. Nah, inilah keterkaitan antara konsep, instrumen, dan hasil pengukuran. Nah, kemarin kita sudah membahas ya bahwa pada dasarnya kalau kita mengumpulkan data primer ya, ada 2 metode pengumpulan data, survei dan eksperimen ya. Baik survei atau eksperimen, instrumennya ya bisa kuesioner. Jadi baik survei atau pertama bisa saja mengukurnya dengan kuesioner. Bisa saja dengan wawancara ya atau interview, bisa saja dengan observasi. Bisa juga sudah punya alat ukur yang baku, misalkan kalau mengukur tensimeter gitu kan, mengukur tinggi, mengukur berat, itu sudah ada alat ukur yang baku. Nah, untuk wawancara ya kita mengenal bisa saja wawancara ini dengan individu, bisa juga dengan FGD ya. Ini belum dijelaskan di buku saya itu. Jadi menggunakan focus group discussion gitu ya. Kita mengumpulkan responden, kemudian kita tanya misalkan, katakanlah di desa misalkan saja mau melihat ya kira-kira di desa ini penggunaan desanya untuk apa saja, kemudian kita tanya ke semua RW misalkan saja, perwakilan RW, ini menggunakan
focus group discussion. Nah, focus group discussion ini bisa saja ada yang FGD subkelompok, bisa saja semua kelompok nih, gitu ya. Anda perhatikan ya, karena dulu pernah kita melakukan FGD di daerah gitu, kita sampelnya nih beberapa Pemda gitu ya. Kemudian yang diundang ini selain eksekutif juga legislatif gitu ya. Nah, kalau kita tanyakan, kalau kita kumpulkan dalam FGD ini antara eksekutif dan legislatif, bisa saja eksekutif ini mengungkapkan jawabannya itu mungkin agak hati-hati karena ada anggota legislatif di dalam FGD tersebut ya. Nah, dalam konteks ini mungkin FGD-nya harus dipisah kadang-kala eksekutif dan legislatif. Karena kadang-kala untuk lebih objektif mungkin harus dipisah gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika melakukan FGD. Kadang-kala dikumpulkan semuanya, kadang-kala juga harus dikelompokkan 2 kelompok atau mungkin apa tergantung masalahnya. Oke. Jadi instrumen pengukuran ini ya, misalkan saja kalau kita mengukur tentang indeks pembangunan manusia, kan tidak sekedar mengukurnya ini IPM-nya sekian ya, tapi bagaimana proses pengoperasionalan ya atau mengembangkan instrumen untuk mengukur tadi ya. Misalkan saja untuk konsep ASEC indeks pembangunan manusia gitu. Itu kan tidak sekedar langsung mengukur begitu saja, tapi ini terdiri dari apa gitu ya. Kalau IPM itu kan bagaimana Anda sudah pelajari, yaitu dari pendidikan, ya, mengukur tentang keragaman pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi gitu ya, pendapatannya. Jadi beberapa konsep yang abstrak ini harus diceritakan bagaimana definisi operasionalnya, artinya bagaimana mengukur konsep tadi gitu. Ini banyak beberapa konsep yang abstrak ya. Tapi nanti tugas itu yang tadi saya sebutkan. Nah, ini instrumen pengumpulan data yang tidak sahih ya. Ini nggak bisa diandalkan dan mengakibatkan proses analisis statistik terhadap data mungkin juga akan tidak bermakna. Jadi ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau datanya nggak valid ya, nggak reliable gitu ya, secanggih analisis yang kita gunakan, apapun yang kita gunakan itu nggak akan bisa bermakna gitu ya, bisa misleading dalam hasil kesimpulannya. Jadi di sini cara pengamatan ini digunakan menentukan jenis prosedur analisis statistik yang diterapkan. Ya, contoh misalkan saja nanti ya setelah kita ukur ya, Anda sudah paham di ekonometrik pernah saya sampaikan hasil data ini ya, biasanya kalau data kualitatif ini skalanya nominal, ini skalanya bisa juga ordinal ya. Kemudian kalau kuantitatif ini skalanya rasio dan interval gitu ya. Jadi ini sebenarnya nanti analisisnya sama saja. Hanya bedanya kalau interval ini kan hanya berapa perbedaan atau jarak antara satu data dengan data yang lain gitu. Tapi kalau rasio itu sudah berapa kali besarnya gitu ya. Misalkan si A pendapatannya 10 juta, si B pendapatannya 5 juta gitu ya. Itu bisa bukan hanya berapa perbedaannya gitu, tapi kita juga bisa menjelaskan berapa kali misalkan pendapatan A ini 2 kali daripada pendapatan B. Nah, saya kira ini sudah paham ya. Kemudian nanti dalam ini menentukan analisis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Untuk data kualitatif ini bisa menganalisisnya misalkan X misalkan ya, kita menggunakan dummy variable ya dalam model ekonometrik. Kalau sebagai Y, kita bisa menggunakan model peluang, bit, probit, dan seterusnya. Atau kualitatif banyaknya juga kita menggunakan statistik non-parametrik ya. Jadi yang Anda pelajari selama ini sebenarnya itu menggunakan analisis statistik parametrik ya, tapi nanti bisa juga menggunakan non-parametrik kalau kita berhadapan dengan banyak data kualitatif. Nah, untuk non-parametrik Anda bisa mengambil, ada materi saya tentang non-parametrik bisa di web saya ya, di kurs di ekonometrik itu ada non-parametrik untuk mahasiswa bisnis ya, program bisnis gitu ya. Nah, ini saya kira materi ya, karena saya ringkas saja, karena Anda kan katanya ada kesulitan akses dan kuota gitu ya. Jadi nanti tugasnya kan ada 7 kelompok nih ya, tadi Amin bilang nih. Bagaimana
menjelaskan tadi ya tentang apa? Ini konsep tentang masalah katakanlah tentang pengangguran, kemudian kemiskinan, kemudian apa? IPM ya. 3 apa lagi ya? Ya. Oke. IPM itu kan terdiri dari 3 komponen kan? Ada kesehatan, ada pendidikan, satu lagi tentang masalah ekonomi ya, pengeluaran per kapita gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengukur ini gitu. Jadi ada berapa kelompok? 7 ya. Jadi berarti 3 baru 6 ya, baru 6. Saya kira satu lagi tentang tadi adalah kemiskinan, pengangguran, kemudian oh ya, penganggurannya ada 2 ya. Ada pengangguran terbuka dan pengangguran bukan terbuka, ada pengangguran yang biasa digunakan di beberapa negara yang sama. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tingkat pengangguran dengan konsep yang sama, bagaimana pernah saya ajarkan di makroekonomi, itu konsep bekerjanya itu kan minimal 35 jam per minggu kan. Kalau BPS menggunakan berapa? Minimal 1 jam per minggu gitu kan. Nah, saya kira mungkin itu saja dari 7 kelompok, jadi satu kelompok itu mengerjakan ini yang berbeda gitu ya. Jadi yang satu tentang kemiskinan, yang kedua tentang apa? Pengangguran ada 2 gitu kan. Pengangguran terselubung ya. Dan juga pengangguran yang biasa gitu kan, ada 2 gitu. Ada discharge unemployment, ada juga pengangguran terbuka misalkan, ada seperti itu. Kemudian untuk EPM itu ada 4 kelompok kan, yang satu mengukur kesehatannya, komponen kesehatan, yang satu mengukur pendidikan ya, yang satu lagi mengukur tentang ekonominya, yang satu lagi mengukur composite index-nya ya, indeks komposit ya, yaitu IPM-nya sendiri gitu ya. Jadi anggap saja itu sudah diukur masing-masing komponennya gitu ya. Jadi itu ada 7 kelompok gitu ya. Jadi tugasnya ini bagaimana kita mau mengukur tentang kemiskinan, pengangguran, IPM gitu. Konsepnya bagaimana, cara mengukurnya menggunakan apa gitu, apakah dengan kuesioner atau wawancara gitu. Anda bisa ilustrasikan di dalam penyelesaian tugas ini. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ini saya sengaja agak cepat ya, karena kan katanya ada keluhan akses dengan kuotanya nih. Ya, jadi nanti bahannya bisa Anda cari di beberapa referensi, termasuk juga di BPS, saya kira banyak ya itu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham? Insyaallah, Pak. Ya. Jadi masing-masing ada 7 kelompok kan? Bagaimana mengukur apa? Pengangguran, ya, kemiskinan, dan IPM kan? Iya. Ya udah yang 4 kelompok itu tadi ya. Oke. Baik, kalau gitu ada yang ditanya, kalau nggak ada yang ditanyakan udah selesai di kuliah nih. Yang kemarin Pak, coba ini ya, kalau misalkan mau menjawab pertanyaan jangan hanya dari video saja. Kan ada referensinya di materi di web saya kan ada course tentang experimental economics tuh. Di situ kan ada bahan itu. Ya, amin. Kayaknya nggak dibaca ya, sehingga jawabannya kurang lengkap dibandingkan yang kelompoknya siapa, Nabila itu. Ya, Pak. Ya. Ini Pak ingin bertanya Pak mengenai kesimpulan dari hasil penelitian eksperimental Pak. Berarti kan kalau penelitian eksperimental itu sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Apakah nanti dalam penyampaian penyimpulan penelitian kita itu berdasarkan coverage atau populasi yang kita sudah definisikan sejak awal Pak? Ya. Atau memang objek yang sudah kita teliti itu kan berarti kan bisa dibilang suatu objek yang memang sudah dimanipulasi sedari awal gitu loh Pak. Oke. Baik. Saya buka dulu ya ininya supaya lebih jelas ya.
Ini sudah keluar belum yang file eksperimen di situ? Di layar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti ini harus stop share dulu. Enggak keluar ya. Oke. Oke. Ini sudah keluar ya? Sudah, Pak. Sudah keluar ya? Ya. Terkait misalkan gini ya. Kita kadang-kala masalah di eksperimen ini karena kita umumnya kan menggunakan mahasiswa ya. Kita ditanyakan Amin nih, gitu ya. Jadi sebenarnya yang namanya kesimpulan ini selalu kondisional tergantung daripada kondisi yang kita lakukan di dalam eksperimen kita. Misalnya ya, tentang penelitian nggak usah jauh-jauh ya, yang di dalam natural science saja, misalkan yang ada diilustrasikan ini. Kalau misalkan saja katakanlah ya, A ini lebih baik di dalam eksperimen ini ya, misalkan ya, yang kemarin ini, dibandingkan B, apakah kalau petani ini menggunakan varietas A selalu lebih baik, misalkan? Enggak kan? Karena tergantung kondisi apa? Nah, pupuknya, tanahnya, kesuburan tanah, temperatur, dan pengendalian hama penyakit tanaman ini ya, ketika digunakan di dalam eksperimen. Jadi tergantung daripada kondisi apa lingkungannya, gitu kan ya. Jadi seperti apa gitu. Nah, begitu juga sebenarnya di dalam penelitian, katakanlah kita menggunakan eksperimen menggunakan induced value theory itu ya, memang harusnya kita ada simulasi sebenarnya. Tapi sebenarnya kan sudah jelas simulasi itu kan. Ada animasinya. Itu juga bisa dibuka di course material tentang experimental economics ya. Jadi yang ditanyakan ini seringkali ya permasalahan kenapa jarang menggunakan experimental economics, karena yang digunakan ini adalah apa? Mahasiswa ya. Yang tadi secara implisit kan begitu gitu. Apakah kita bisa kesimpulan ini valid tidak kalau menggunakan eksperimental subjeknya adalah mahasiswa. Nah, jadi kan tadi ketika kita membahas metode eksperimen, itu kan kita membuat semua lingkungan yang tidak dikaji harus sama gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan lingkungan ini kita buat katakan ini mahasiswa ini yang kita pakai sebagai experimental subject, maka kalau ada perbedaan respon, memang ini karena perbedaan treatment gitu. Bayangkan kalau kita menggunakan eksperimental subjek yang bervariasi sesuai pelaku ekonomi di lapang gitu ya. Kalau kita menggunakan ini, ketika terjadi perbedaan respon misalkan antara dua perlakuan misalkan saja tentang katakanlah tax amnesty ini yang kaya dengan yang miskin bagaimana misalkan saja. Nah, kemungkinan bukan karena masalah perlakuannya ini gitu ya, tapi bisa saja karena apa? Nah, ini yang berbeda ini yang tercampur baur itu yang confounding ini gitu. Jadi sebenarnya di dalam experimental economics ini gitu ya. Ini akan lebih baik dalam melihat hubungan sebab akibat gitu. Ya. Jadi di sini ada yang namanya internal validity dan external validity. Jadi kalau internal validity ya, yang di sini, bentar. Ya. Jadi tentang internal validity nih, ini hasil respon benar-benar memang berasal dari faktor tadi ya, treatment tadi gitu, bukan karena faktor lain gitu. Kalau kita menggunakan data di lapang, bukan dari eksperimen, katakanlah survei, bisa saja karena faktor lain tadi kan, misalkan saja yang tidak diukur dengan jelas tadi gitu. Misalkan, oh ini mungkin karena faktor lain yang bukan merupakan treatment tadi gitu. Hanya memang masalahnya, apakah ini bisa digeneralisasi lebih luas, padahal itu adalah apa? Mahasiswa sebagai eksperimental subjeknya.
Jadi ini memang masalah yang sering dipertanyakan tentang validitas apa? Eksternal. Kita mau membuat generalisasi yang lebih luas lagi. Tapi sebenarnya prinsipnya sama di dalam natural science pun ya, yang tadi tentang apa percobaan di greenhouse tadi gitu ya. Itu ketika membuat generalisasi juga kan terbatas, tergantung daripada kondisi ketika penelitian itu dilakukan gitu. Jadi pada dasarnya baik dalam natural science maupun social science ya, dalam eksperimen ini pada dasarnya sama gitu. Kalaupun misalkan saja para pelaku ini karena beragam mau dijadikan faktor, ya berarti nanti faktornya akan lebih banyak. Gitu. Kalau faktor lebih banyak, ya Anda baca di materi di cost material experimental economics, pertama biaya akan banyak karena faktornya yang diamati lebih banyak lagi tentang jenis pekerjaan misalnya. Kedua, interaksinya kan, kalau makin banyak interaksinya makin susah gitu. Anda sudah belajar kan interaksi ini di dalam ubah dummy itu kan? Itu dua variabel aja begitu gitu. Kalau 3 variabel agak susah lagi itu dalam menginterpretasi. Kalau 2 variabel kan tinggal masalahnya sejajar atau tidak ininya apa? Sejajar atau tidak gambarnya itu. Itu baru 2 variabel. Bagaimana kalau 3 variabel? Agak susah. Dan itu penelitian di dalam natural science pun biasanya melakukan eksperimen itu tidak banyak faktornya. 2 dulu, kemudian 2 lagi yang berbeda, dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya misalkan mau mencari varietas unggul, perlu waktu juga, tidak sekali jadi. Jadi itu seperti itu. Gimana? Baca ini, Min, di cost materialnya eksperimen economics. Baca di situ ada tentang masalah lebih detail lagi tentang kenapa jarang digunakan experimental economics ini. Saya kira ini wajar ya. Vernon Smith saja, dia tapi baru diakui bahwa ini bermanfaat dalam experimental economics, dia diberi hadiah Nobel itu tahun 2002. Gitu. Jadi bayangkan dari 76, ya baru diakui berapa? Tahun 2002. Gitu. Nah, kalau di sini, di Indonesia, ini kan baru beberapa saja gitu kita ini. Dan kalau misalkan Anda cari penelitian tentang eksperimental economics, rasanya gitu ya, saya baru menemukan di IPB aja gitu. Sehingga rasanya ini masih banyak orang istilahnya belum ngeh bahwa dalam ilmu ekonomi ini sebenarnya bisa kita menggunakan eksperimen gitu. Jadi wajar memang masih ini, tapi mungkin seiring waktu berjalan ya mudah-mudahan kalau misalkan katakanlah minimal bukunya sudah terbit ya orang mau gitu kan melihat bahwa punya potensi kita mengkaji ini menggunakan metode eksperimen. Jadi beberapa kajian kami tentang eksperimen termasuk di teks amnesti gitu ya. Mahasiswa S2 kok, kakak kelas Anda itu. Coba baca tentang teks amnesti, tentang redenominasi gitu. Coba tentang teks amnesti. Bisa nggak menggunakan penelitian mana yang lebih patuh? Gitu. Orang kaya apa orang miskin? Susah kan kalau kita menggunakan metode konvensional? Nggak mungkin misalkan Anda patuh nggak dalam membayar pajak? Anda ikut nggak dalam teks amnesti gitu kan? Susah kita melakukan penelitian yang secara alami seperti itu. Termasuk redenominasi. Uangnya aja belum ada gitu kan. Tapi kalau dalam eksperimen bisa kita rekayasa itu. Nah itu, barangkali ada potensi ilmu ekonomi ini akan berkembang kalau kita menggunakan metode eksperimen. Di buku kan cerita itu. Fisika pun dulu non-eksperimental science itu. Tapi setelah ada Galileo Galilei, ya, baru experimental science. Biologi juga dulu non-experimental science. Tapi setelah ada Louis Pasteur, Mendel, ya, melakukan eksperimental yang terkontrol gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai experimental science. Begitu, Min. Iya, Pak. Ada lagi? Terakhir Pak, bagaimana kita mengatasi kalau misalnya ada responden yang sudah memiliki pengalaman untuk metode eksperimen yang kita lakuin gitu Pak. Jadi dia mungkin sudah melakukan, terus ternyata dia terpilih menjadi responden, dan apakah itu membuat jawaban dari hasil kita menjadi bias atau tidak Pak? Oke.
Nah, kalau Anda baca di apa namanya di course material itu, nanti mungkin di buku juga ada. Jadi nanti kita ulangan tadi ya kan, kalau ulangan ke-1, kedua, ketiga bisa beda ya. Kalau kita menggunakan ekspresi sama kan, aman itu. Makanya coba itu ada penelitian yang dengan BI ya, BI itu tentang BI waktu itu pernah mau mencetak uang 200-an ribu gitu kan, kemudian minta ke kita tentang bagaimana dampak denominasi. Jadi kalau pecahan besar dan pecahan kecil pengaruhnya terhadap belanja gitu. Nah uangnya aja kan belum ada gitu kan, berarti harus menggunakan eksperimen. Dan kemudian kita kaji menggunakan eksperimen di lab, ya, artinya menggunakan induced value theory. Kemudian yang di lapang menggunakan istilahnya kuasi eksperimen itu. Dan itu hasilnya konsisten gitu. Jadi baik menggunakan mahasiswa maupun menggunakan di lapang, asal desainnya benar gitu ya, mengontrol lingkungannya benar, hasilnya kan konsisten sebenarnya. Baca di laporan itu, laporan di efek denominasi yang di BI itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada cukup deh. Iya, Pak. Yang lain pertanyaan, kok Amin aja yang nanya nih? Kok hanya ada 6 aja nih orangnya yang hadir ya? Banyak? Oh. Banyak kok, Pak. Kok nggak kelihatan di sini? Oke. Baik, kalau sampai sini saja ya. Jadi ada tugasnya tadi ya. Yang satu mengukur apa? Pengangguran, kemiskinan, ya, IPM dan masing-masing komponennya ya. Ya ada 7 kelompok. Satu kelompok berarti tugasnya beda itu. Ya. Satu kelompok berarti tugasnya beda. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai sini, nanti kita materi yang barunya gitu ya. Kemudian nanti ada tugas juga. Jadi mungkin lebih banyaknya dengan tugas nih. Nilainya saya ambil gitu kan. Jadi nanti ada tugas dari saya, nilainya gimana, tugas dari Prof. Rulian bagaimana, kemudian emang materinya mudah sih ya. Baik, itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.